Baiklah, saya David Manuel Siombing dengan NIM 4183121064 akan menjelaskan tentang desain perencanaan pembelajaran berbantuan komputer. Adapun daftar isi yang akan saya bahas, yang pertama adalah pengertian pembelajaran berbantuan komputer. Yang kedua, model pembelajaran berbantuan komputer. Yang ketiga, prinsip pembelajaran berbantuan komputer. Dan yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan pembelajaran berbantuan komputer. Yang pertama adalah pembelajaran berbantuan komputer. Media pembelajaran berbasis komputer biasanya disebut pembelajaran berbantuan komputer atau Computer Assisted Instruction atau disingkat dengan CAI adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Pembelajaran berbasis komputer merupakan program pembelajaran dengan menggunakan software komputer atau siri pembelajaran berupa program komputer yang berisi tentang muatan pembelajaran meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Sistem komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara individual dan langsung kepada para siswa dengan cara berinteraksi dengan mata pelajaran yang diprogramkan ke dalam sistem komputer. Inilah yang disebut dengan pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya, model pembelajaran berbantuan komputer. Terdapat 6 jenis model pembelajaran berbantuan komputer, diantaranya adalah: yang pertama, tutorial atau penjelasan. Yang kedua, drill and practice atau latihan dan praktik. Yang ketiga, simulation atau simulasi. Yang keempat, games atau permainan. Yang kelima, pertemuan atau discovery. Yang keenam, pemecahan masalah atau problem solving. Yang pertama, tutorial atau penjelasan. Jenis pembelajaran berbantuan komputer ini digunakan untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Tutorial ini bertujuan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi tertentu di mana komputer menyampaikan materi sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Dalam menyajikan materi, tutorial dapat dibedakan menjadi tutorial linear dan tutorial bercabang. Dalam hal ini, tutorial bercabang memiliki kelebihan dibandingkan tutorial linear karena hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu adalah siswa dapat menentukan materi yang dipelajari. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik, kreatif, dan fleksibel. Yang ketiga, pembelajaran lebih efektif. Kemudian yang kedua, drill and practice atau latihan dan praktik. Jenis ini digunakan untuk menguji tingkat pengetahuan siswa dan mempraktekkan pengetahuan mereka, sehingga pembuatannya disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dalam hal ini, siswa bertugas menjawab soal. Setelah selesai menjawab seluruh soal, komputer memberikan feedback atau juga memberikan feedback setelah menjawab soal sebelum beralih ke soal berikutnya. Model yang selanjutnya adalah simulation atau simulasi. Simulasi digunakan untuk memperagakan sesuatu keterampilan sehingga siswa merasa
seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Simulasi dapat digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan atau sulit atau memerlukan biaya tinggi. Pada perangkat ajar simulasi, siswa dihadapkan pada situasi yang mirip dengan kehidupan nyata. Model yang selanjutnya adalah games atau permainan. Berdasarkan tujuan pembelajarannya, jenis permainan dibagi menjadi dua tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, permainan intrinsik atau intrinsic games. Ini adalah mempelajari aturan permainan dan keahlian dalam suatu permainan atau games. Yang kedua, permainan ekstrinsik atau extrinsic games. Permainan ini hanya sebagai perangkat tambahan, sebagai fasilitas belajar, dan membangkitkan motivasi siswa. Yang kelima, penemuan atau discovery. Dalam model ini, siswa diminta untuk melakukan percobaan yang bersifat trial dan error dalam memecahkan suatu permasalahan. Sama halnya dengan interaksi tutorial, bentuk interaksi penemuan berisi banyak alternatif solusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keenam adalah pemecahan masalah atau problem solving. Model ini memberikan kemungkinan terhadap siswa untuk melatih kemampuan dalam memecahkan suatu masalah. Siswa dituntut untuk berpikir logis dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan. Program multimedia alternatif berbentuk pemecahan masalah memberi kesempatan kepada siswa untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalamnya. Selanjutnya, prinsip pembelajaran berbasis komputer. Menurut Rusman, pembelajaran berbantuan komputer memiliki beberapa prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah berorientasi pada tujuan pembelajaran. Dalam pengembangan pembelajaran, berbantuan komputer harus berorientasi atau berdasarkan pada tujuan pembelajaran, baik itu standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang hendak dicapai pada setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan menjadi petunjuk arah kepada perubahan yang diharapkan kepada siswa. Selanjutnya, berorientasi pada pembelajaran individual. Dalam pemanfaatannya, pembelajaran berbantuan komputer dilakukan secara individual oleh masing-masing siswa. Komputer memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara individual dengan siswa, misalnya dengan bertanya, memberikan nilai hasil soal latihan siswa, dan kritisisme. Karena dapat dilakukan dengan secara individual, pembelajaran berbantuan komputer memberikan keleluasan bagi siswa untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Prinsip selanjutnya adalah berorientasi pada pembelajaran mandiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbantuan komputer dilaksanakan secara mandiri. Guru hanya berperan sebagai fasilitator dan semua pembelajaran dikemas dalam program pembelajaran berbantuan komputer dan siswa mengerjakannya secara mandiri di laboratorium komputer
ataupun komputer yang dimiliki oleh siswa. Kendali ada di tangan siswa, sehingga cepat atau lambatnya penyerapan materi oleh siswa disesuaikan dengan tingkat penguasaannya. Selanjutnya, berorientasi pada pembelajaran tuntas. Dalam melaksanakan pembelajaran berbantuan komputer, siswa harus menyelesaikan semua pengalaman belajar yang dikemas dalam program pembelajaran berbantuan komputer, baik itu materi, tugas, atau evaluasi yang harus diselesaikan secara benar. Pada soal latihan, jika siswa menjawab benar, maka ia dihadapkan pada soal selanjutnya. Namun, jika jawaban salah, siswa harus kembali ke materi yang belum dipahaminya, baru kemudian dapat kembali menjawab soal yang terjawab salah sebelumnya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran komputer. Kelebihan pembelajaran berbantuan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan perhatian, konsentrasi, dan motivasi siswa. Yang kedua, menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, mereduksi penggunaan waktu penyampaian materi. Yang keempat, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan, memuaskan, dan menguatkan siswa. Yang kelima, mengakomodasi siswa dan menjalankan fungsinya dengan sedikit kesalahan. Yang keenam, menggunakan fasilitas penyimpanan untuk memantau kemajuan belajar siswa. Dan yang ketujuh, mendorong guru untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mengenai komputer. Kekurangan pembelajaran berbantuan komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama, dikembangkan dalam dialog terbatas sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan siswa. Yang kedua, pengembangannya memerlukan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Yang ketiga, kecepatan pengembangan teknologi komputer memerlukan upgrade untuk terus-menerus. Yang keempat, penilaian tidak mempertimbangkan apakah siswa sedang lelah, mengantuk, atau sakit. Yang kelima, pada kasus khusus, pembelajaran berbantuan komputer hanya dapat dijalankan pada spesifikasi komputer tertentu. Selanjutnya, tidak dapat melihat siswa dalam menjawab soal dan penguatan sudah tertentu. Selanjutnya, pada umumnya hanya menilai hasil akhir saja, bukan pada proses belajar. Yang terakhir, komputer tidak dapat meniru tingkah laku guru seperti senyuman, ekspresi muka, gerakan tangan dan badan, sehingga tidak dapat menggantikan ikatan batin antara siswa dengan guru. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.